Hai, 7 hari belakangan ini ya hitungannya Bank Mandiri rajin diakumulasi oleh big player. Dalam 7 hari ini satu kali doang histogram akumnya merah. Sebelum kita lanjut bahas si Bank Mandiri, ini kita akan bahas si IHSG-nya dulu. Pekan ini ya, si IHSG-nya itu naik sih. Naik terus candlenya masih satu dua tiga, ya konsisten higher low lah ya. Terus bertahan di atas 5 ribuan. Kemudian meskipun ini area-area tanggal berapa sih ini? Saya kok lupa lagi. Tanggal-tanggal ya pertengahan menjelang akhir September lah ya. 17, 18 dan 21, 17, 18 lah tepatnya, itu sempat sideways bentar kira-kira di area-area 5060-an mungkin. Ini si IHSG ketemu area resisten dulu mungkin di sini ya. 5059 angkanya. Nah, kira-kira di sini. Dan hari Jumat itu high-nya di 5057 poin sekian lah. Mendekati area 5059, hitungannya ya tes area resisten lah ya kalau kita perkecil time frame-nya ke hourly. Nah, ini ada sempat diem kan di sini sebelum dia lanjut turun di tanggal-tanggal 17 18 September. Kemudian Jumat kemarin itu tes sideways di sini. Inside bar pattern sih candlenya ya kalau kita lihat. Nah, ini bukan sesuatu yang jelek sebenarnya. Berpeluang sekali menjadi pola penerusan inside bar pattern ininya ya di yang di daily itu berpeluang sekali menjadi pola penerusan jika berhasil breakout 5058. Jadi mudah-mudahan minggu depan IHSG-nya masih nerusin rebound dan zoom normal dulu biar gede. Dan mudah-mudahan juga masih mengisi range sideways 4756 5160-an inilah, 5150 5160. Artinya kalau masih mengisi range sideways 4756 5162 ini, berarti dari area-area sekarang 5050-an ke 5160-an itu masih ada ruang. Dan harapannya masih banyak atau ada beberapa saham-saham yang cukup liquid dan enak di tradingkan, itulah. Harapannya itu mudah-mudahan masih mengarah ke utara. Sekarang kita coba lihat hasil explore-nya pakai FL aja. Ada lumayan sih explore-nya kali ini, ada beberapa, ada cukup banyak. Kita lihat dari atas saja. Boga seperti biasa kita skip, meskipun ini tes area-area support sih ya Boganya, cuman belum ada tanda-tanda untuk membal. MDKA masih konsisten higher low, jadi mudah-mudahan lancar lah, paling nggak ke area 1800-an. Buat yang belum punya barang ya sudah. Bukan, maksudnya tunggu ada tanda-tanda, ada sesuatu yang lebih enak untuk dijadikan strategi trading lagi lah ya. Soalnya paling enggak sih belinya waktu break 17.25 hari Kamis kemarin sih. Udah ada direkomendasi juga kan beberapa hari sejak hari ini, malah hari apa lupa saya. Pokoknya 2 kali muncul. BHAT seperti biasa kita lewatin. APIC bertahan ya, hitungannya sih bertahan di atas area yang di breakout ya, 875 890. Untuk belinya sih coba lihat hari Senin aja ya. JSMR inside bar pattern dan ini berpeluang jadi pola penerusan jika breakout 3840. Cuman ya saya pilih lebih hold aja yang udah punya barang, karena terakhir sempat ada rekomendasi beli waktu naik ke atas 3740 buy break 3740 ya beberapa hari kemarin. Dan sebelumnya juga pernah ada rekomendasi beli waktu naik ke atas 3620. Jadi mestinya udah
minimal yang misalnya nggak ikutan beli waktu naik ke atas 3620, minimal beli waktu naik ke atas 3740 kemarin. Dan untuk besok saya lebih pilih hold aja karena udah mendekat ke area 4000-an. Anggaplah angka bulatnya ini 4000, jadi berpeluang jadi area resisten lah ya. Berapa sih? Ini berapa ya? Ya 394.000 lah, itu ada ruang sekitar 3,6%, masih ada space sekitar 3%-an kalau berhasil naik ke atas 3840. Dan yang mau mengambil kesempatan atau peluang itu, diperhatikan money manajemennya juga. Terus hokinya masih inside bar pattern. Kalau misalnya ada yang punya barang dan di harga bawah, misalnya di 700-an, pasang trailing stop atau auto order buat jualan kalau turun ke bawah 780. SCMA doji candle terus masih higher low. Kalau misalnya ada yang punya barang masih simpen gitu kan, trailing stopnya sih di bawah ini ya, 1235. Tapi mudah-mudahan tes area 1290 to 1300-an dulu lah. Karena ayunannya ini menarik ya, akumnya juga bagus, akumnya nanjak, harga naik, akum naik, mudah-mudahan lancar. Terus Sido. Nah, Sido ini bagus ya. Masih oke. Saham bullish, saham jamu yang bullish. Trennya lagi bullish maksudnya. Cenderung bergerak di dalam tren bullish nih, kelihatan kalau saya zoom out, nah gitulah. Terus beberapa minggu kemarin koreksi, kemudian rebound dan berhasil breakout ini fraktal 765. Nah, sampai sekarang 2 hari berturut-turut bertahan di atas fraktal yang di breakout. Bagus. Kemudian kalau kita lihat hourly, itu ada inside bar pattern. 2 hari sih ya, ada inside bar pattern ya, sejak hari Kamis. Terus bisa jadi strategi trading buy break 790 dan area resistennya ya di sekitaran 810 830-an. Itu ada ruang sekitar 5%-an lah ya. Mestinya sih udah punya barang sih ya. Tapi kalau misalnya mau nambah atau udah jualan terus pengen beli lagi, boleh buy break 790. Cut loss-nya kalau turun ke bawah 770, atau yang sudah punya barang dipasang aja trailing profitnya atau auto order buat jualan di bawah 770. Jaga-jaga kalau misalnya nggak naik ke atas 790 malah turun ke bawah 770, ya kabur dulu sih nggak apa-apa, karena harusnya udah cuan sih ya. Soalnya sempat diajakin beli itu waktu di bawah, di mana ya, kok saya lupa. Di sinian lah kalau nggak salah, inget saya kisaran ya anggaplah beli di 755 760, terus jualan kalau turun ke bawah 770 ya masih cuan sih, paling nggak rugi lah ya. Siapa tahu malah bikin range sideways dulu kan kalau misalnya turun ke bawah 770 gitulah kira-kira ya. Terus dapat Sido. Terus Jasa Marga juga besok bisa dipantau lah. Sido, Jasa Marga, next PPRE reject. Terus SRSN belum lah ya. PNBN akumnya sih menarik. Coba kita lihat hourly-nya, ada peluang buat nerusin nggak? Zoom out. Siapa tahu bisa lanjut nerusin ya. Kalau breakout 810 sih mudah-mudahan bisa ke 850-an lah mungkin. Tapi coba lihat yang lain. Ini biarin aja. Baja rame tuh beberapa hari ini ya. Volumenya 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 hari. Seminggu ini rame. Harganya juga naik sih. Apakah masih bisa lanjut naik? Nah ini aja, kalau misalnya belum yang punya barang dijagain aja trailing
profitnya atau pakai auto order sell di bawah 121, kalau turun ke bawah ini jualan dulu, atau kalau misalnya naik ke atas 134 ya ada peluang buat lanjutin naik ya. Hanya saja cut lossnya lumayan kayaknya dari 134 ke ya 10%-an lah total nanti jadinya kira-kira. Ya dihitung-hitung sendiri lah ya, dipertimbangkan sesuai nggak dengan money manajemennya, dengan risiko yang sanggup diterima, kira-kira seperti itu. SMSM masih on the way ke area 1335 1350-an, hanya saja ini volume bid offernya tipis sekali, jadi agak susah masuk keluar masuknya, masuk keluarnya. Terus BSDE ini juga besok dipantau. Kalau kita lihat geser ke time frame hourly itu sideways beberapa hari di range kecil 775 795, dan kalau berhasil breakout 795 itu berpeluang lanjutin lagi reboundnya ke area 815 825. Jadi mungkin besok BSD dicatat dulu aja, dipantau dulu buat Senin. Terus Bull dapat satu lagi, BSDE dipantau dulu, tapi ya Bull ini akumnya nanjak sih ya. Harganya di tengah-tengah range sideways tapi. Dan kemarin candlenya doji, lihat Senin lah, saya kurang bisa kalau sideways kayak gini. Coba kasih MA, coba kasih fraktal, di atas fraktal sih, dan bertahan di atas MA nya juga nanjak ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lah. Coba lihat yang lainnya yang lebih clear. Unilever kalau kita zoom out dikit, nah ini posisi harganya sih di deket-deket itu, hanya deket area support range sideways nya lah ya. Kalau kita hitung dari misalnya di harga penutupan hari Jumat ke 7750 itu ada sekitar 3,7%. Jadi kalau misalnya minat beli Unilever ini, karena 3 hari berturut-turut juga big playernya nunjukin kalau ada akumulasi. Jadi kalau misalnya minat beli Unilever, dan nggak salah juga sih sebenarnya kalau misalnya dibeli, boleh dibeli. Cut lossnya atau mungkin kalau misalnya beli buat disimpan ya. Ya kalau buat trading mau cut loss dulu, kalau turun ke bawah 7750 boleh. Kalau buat disimpan atau nggak mau di cut loss gitu kan, kalau turun ke bawah 7750 dipertimbangkan lagi belinya mungkin di bawah 7000 kali ya, karena di zoom out dikit dulu. Nah di area-area ini mungkin ada resisten di area 7000-an atau 6000 sekian lah. Kira-kira sih ya, kira-kira di sekitaran itu mungkin ada area resisten. Ya siapa tahu 7200-an terus membal, atau angka bulatnya 7000 lah, mungkin di area situ. Nanti dipertimbangkan, consider buat beli laginya di area-area 7000 atau di bawah 7000 sedikit. Terus P1 ini lagi tes area 380 388. Saya pilih wait and see dulu. Kalau harapan saya sih ya ada beberapa candle lah ya sideways di sini, anteng, baru ntar breakout baru enak. Excel sama sih ya sideways, sama-sama apa belum bahas teman-temannya juga sih. Excel ini cenderung sideways di range 1920 2290 beberapa minggu belakangan ini. Jadi saya pilih tunggu dulu lah. Dia ini mau breakout atau mau nerusin ngisi range sideways-nya ini belum tahu juga, karena sekarang juga harganya lagi di posisi harganya lagi di dekat area resisten, jadi tanggung sekali. Coba lihat yang lain dulu. Cepin mungkin ada peluang rebound kalau misalnya berhasil breakout 6000. Kalau kita lihat kasih MA gimana. Nah ini udah mulai berada di atas EMA 20 ya, 21 sih. Dan kemarin tuh rebound, kemudian seminggu inilah hitungannya, seminggu terakhir, dalam satu pekan ini harga rebound dan ada akumulasi. Kemudian ini ada inside bar pattern, terus bisa dipakai strategi trading buy if break 6000, cut lossnya kalau turun ke bawah 6825 aja.
perkiraan area resisten di kisaran 6350 6400 dan itu ada ruang sekitar 5,8% lah. Dapat satu lagi cepin. Wika masih OTW ke area 1250-an ya, semoga lancar. Kemarin yang perhatiin room sih sempat di apa namanya dibahas ya. Terus juga kalau kita lihat hourly-nya itu ada inside bar pattern dan peluang ke 1250-nya makin gede kalau berhasil breakout 1215. Yang mau manfaatin peluang ini kalau berhasil breakout 1215 ya cut loss-nya di bawah 1185 ya. Terus Demas masih di range inside bar pattern-nya ini. Peluang lanjutin rebound-nya itu makin gede kalau berhasil breakout 240. Kemudian kalau turun ke bawah 222 ya kabur dulu nggak apa-apa, terutama buat yang udah punya barang di bawah-bawah ini waktu beli misalnya beli waktu rebound naik ke atas 208. Nah, itu kan masih cuan tuh kalau kabur kalau kabur waktu turun ke bawah 222. Siapa tahu masih mau bikin range sideways dulu di sini. Nah, kayak gitu. BTPS saya pilih white NC sih meskipun harga apa namanya? Pola-polanya ini menggoda ya. Saya pilih white NC dulu lah, masih belum berhasil breakout area 3500 juga. Coba kita lihat temennya Breeze. Breeze ini juga menggoda harganya, apa namanya? Posisi harganya ya. Jadi udah berada di beberapa hari ini sideways di range 825 880 dan berada di atas moving average 20-an ini. Kemudian MA-nya udah mengarah ke atas dan peluang untuk lanjutin rebound-nya itu gede kalau berhasil breakout 880. Jadi sebenarnya bisa dibikin strategi buy if break 880. Tapi lihat Senin aja, kalau breakout baru beli ya. Jadi dipantau aja dan perkiraan area resisten terdekatnya di sekitaran 930-an ini sih. Atau close-nya berapa ini? 920 lah, 920 945-an dulu. Perkiraan area resistennya cukup deket sih ya, nggak begitu jauh tapi lumayan buat one day trade kalau misalnya breakout ke atas 880. Next Ali kemarin udah ada rekomendasi belinya juga, harusnya udah punya barang juga sih ya waktu naik ke atas 10750. Hold dulu aja, siapa tahu lancar ke atas ke area 11350 11500-an. Terus Mapa beberapa minggu ini 2 minggu belakangan rame sih. Siapa tahu besok lanjutin rebound, tapi coba lihat yang lain dulu. PSAB udah ya? Oh belum. PSAB saya white NC dulu lah, masih belum berhasil breakout 228 236. Wood coba lihat Senin. Masih ini area 400-an masih jadi resisten. IPTV mungkin kalau naik ke atas 300 baru enak lagi ya, baru jalan lagi, tapi belum rame lagi tuh. Coba lihat yang lain. BCA inside bar pattern bisa beli lagi sih kalau naik ke atas 29.000 dan kalau berhasil naik ke atas 29.000 ya berpeluang ke area 30 200 30 500-an. Jadi dapat satu lagi nih BCA. Bank Mandiri yang tadi di awal kita sebut. Bank Mandiri ini akumnya paling oke ya di antara beberapa bank-bank yang hitungannya bank gede lah. Bank BCA, BNI, Bank Rakyat, Bank Mandiri. Nah, ini Bank Mandiri paling oke akumnya, yang kedua BCA. Terus ini juga bisa dijadiin strategi sih. Kalau yang punya barang udah punya ya nggak apa-apa, di hold aja. Kalau besok naik ke atas 5575 mau beli lagi nggak apa-apa, cut lossnya di bawah 5425.
Perkiraan resisten terdekatnya sih di kisaran 5.800-an. Dan kalau lancar, masih lancar naiknya ya mudah-mudahan lancar ke 6.200, 6.300. Terus gudang garam. Nah, ya mudah-mudahan masih bisa lancar lah ya, reboundnya ke area 46 ribuan. Coba lihat yang lain dulu. HMSP candlenya sih indecision ya. Coba lihat yang lain dulu. INKP di tengah-tengah range sideways. Lihat yang lain dulu. Sumarecon, nah ini bisa dijadiin strategi trading kalau bisa beli kalau naik ke atas 600 nih. Cut loss-nya di bawah 565 sih ya, cuman agak banyak. Berapa persen sih? Dari 600 ke 565, 5,8%. Ya, cut loss-nya di bawah 565. Terus resistennya di sekitaran 660, 685. Lumayan nih. Ada ruang sekitar ya anggaplah ke 660 ya. 10%. Hanya saja perlu diwaspadai di area-area ini nih ya. Mana nih? Di area-area 635-an waspada dulu. Siapa tahu di situ masih nyangkut jadi area resisten. Dan itu ada ruang sekitar masih ada 5%, lumayan. Oke, terus dapat satu lagi Sumarecon WSKT ya udah deket sih ke area 600-an. Coba lihat Java akumnya sih bagus ya, bagus, belum bearish. Kalau kita zoom out baru, nah ini baru kelihatan mantul dari moving average dari MA13 si akumnya. Terus kalau kita kasih moving average ini juga masih di atas MA dan ada ini nih, bisa dijadikan strategi trading ini. Bisa buy break 11.50, cut loss-nya cukup kalau turun ke bawah 11.25 aja. Dan perkiraan area resisten ya di ini close-nya berapa sih? 12.20, 12.50-an. Lumayan. Cuman ini kan ada fraktal di 11.85. Jadi anggaplah resisten pertamanya di sekitaran 11.85 dulu. Dan itu ada ruang sekitar 3%-an kalau ke 11.85, kemudian ke 12.25 dari 11.50 itu ada ruang sekitar 9%. Lumayan lah ya. Masih oke ini. Java dapat satu lagi Java. Tins, oke, Tins seperti yang udah kita bahas kemarin di video. Kalau breakout, kalau naik ke atas 7.15 bisa dibeli, cut loss-nya di bawah 6.90 dan perkiraan area resisten pertama sih di sekitaran ini ya, 7.50, 7.35. Tes area resisten pertama lah. Ya mudah-mudahan masih bisa lanjut. Akumnya sih bagus. Jadi yang punya barang mungkin besok coba lihat time frame kecil lah. Nah, ya kalau mau take profit kalau turun ke bawah 7.30 aja baru kabur. Kalau enggak ya udah hold dulu aja. Siapa tahu lancar naiknya. Weton hari ini lumayan kenceng dan ternyata tes area-area ini nih. Ini masih jadi area resisten nih 250 252-an. Nah, itu. Terus ADI juga naik. Kita kemarin di video sempat bahas juga ya. ADI menarik kalau break 545 ya. Buat yang udah punya barang ya nggak apa-apa. Di hold dulu nggak apa-apa. Area resistennya kira-kira di 5 tuh berapa? Close 565. Ya 565, 560-an tes area resisten lah hitungannya sih. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ya ke atas, ke inilah 575. 575, 590. Kemudian Raja. Kita lihat yang lain dulu. ISSP, aduh jarumnya kok panjang-panjang. Enough masih belum kasih wangsit. PNLF. Coba zoom out. Wow. Belum dapat wangsit. PAMG. Tumben muncul.
kalau kita kasih moving average ini menarik loh ya sebenarnya. Saya suka sih pola-pola yang ada sideways kayak gini, di atas posisinya udah di atas MA dan MA-nya mengarah ke atas. Ada peluang melanjutkan penerusan, dan kalau kita lihat volumenya, jadi kita lihat tren plus volume ya. Sejak pertengahan Agustus itu kan mulai naik. Nah, mulai sini nih, ini mulai rame nih. Mulai rame naik sambil ada volume gitu kan. Volumenya juga ikut naik. Kemudian waktu sideways ini volumenya turun. Jadi maksudnya waktu sideways volumenya dikit. Kemungkinan ini jadi pola penerusan. Cuman hati-hati sih ya kalau misalnya ini si PUBG. PAMG ini ada kemungkinan didominasi oleh sedikit big player, jadi mesti gesit lah ya, mesti gesit kalau beli saham-saham kayak gini. Karena kalau naik bisa ngegas kayak gini, kalau turun ya turun kayak gini. Apalagi ini harganya kan di bawah 100, jadi auto rejectnya kalau sekarang ini masih 7%, auto reject bawah maksudnya masih minus 7%, berarti sedikit sekali harga yang tersedia dalam satu hari, maksudnya turun sedikit udah minus 7% gitu loh. Maksudnya jadi mesti hati-hati biar bisa ini bicara kemungkinan terburuknya dulu ya. Kalau naik ya, kalau misalnya kita bandingin auto reject bawah dengan peluang naiknya ya, ke bawah minus 7%, ke atas plus 35% maksimal ya menggiurkan, tapi dipertimbangkan cara keluarnya juga, karena harga yang tersedia dari misalkan dari 98 ke auto reject bawah itu sedikit sekali, maksudnya nggak banyak gitu. Oke, itu beberapa saham yang tadi sudah kita bahas dari hasil explore AFL Akum. Dan tadi juga udah bahas market minggu ini sekilas ya. Oke lah, sampai jumpa di video kami berikutnya. Happy weekend, nggak usah kemana-mana, masih PSBB dan negara corona masih menyerang. Stay safe, stay at home. Bye-bye.